Shalom. Selamat berjumpa dalam ibadah kita pada malam hari ini. Walaupun kita masih lakukan seperti biasa, kita melakukannya di tempat masing-masing. Tetapi biarlah situasi dan keadaan kita menyembah Tuhan saat sekarang ini tidak mengurangi sukacita kita untuk dapat bersekutu bersama-sama di hadirat Tuhan. Karena itu kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Katakan bahwa sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu Bapa, nyata di sepanjang kehidupan kami. Inilah yang kami boleh nikmati dan rasakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Dan karena itu segala pujian dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu pada malam hari ini di tengah-tengah persekutuan ini. Bahkan
terima kasih bahwa saat ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami boleh ada di hadirat-Mu menyembah Tuhan melalui persekutuan doa yang kami lakukan bersama pada malam hari ini di tempat masing-masing. Karena itu ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu jam persekutuan kami. Biarlah Engkau hadir, Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau melawat kami, setiap umat-Mu yang ada di hadirat-Mu, untuk kami sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu melalui persekutuan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan rangkaian ibadah ini, biarlah dari awal sampai selesainya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita lanjut dalam pujian kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu, Bapa. Dalam kudus hadirat-Mu,
Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini atas pimpinan Tuhan bagi kami telah melindungi menyertai kami sepanjang minggu yang telah lewat ini. Kami menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu untuk malam hari ini ya Tuhan. Tuhan memperkenankan kami ada di hadirat Tuhan dalam persekutuan doa kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami siap merenungkan firman Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan akan menyertai kami, menolong kami, sehingga firman-Mu menjadi bahagian kami, menguatkan kami, meneguhkan kami untuk terus setia beriman kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas pertolongannya kepada kita bersama, sehingga kita dapat terus menjalani kehidupan kita, bahkan senantiasa dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Saat ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan sebagai landasan persekutuan doa kita malam ini. Untuk itu marilah kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatanya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Demikianlah pokok renungan kita bersama malam ini. Saya ulangi ayat 29 mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Ini adalah pernyataan seorang yang sungguh percaya kepada Tuhan, yaitu Simeon. Nah, pernyataan yang mirip dengan itu pernah dilontarkan oleh Barbara Bush, istri dari mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu George Walker Bush, mengatakan, "Aku percaya kepada Yesus dan Dialah juru selamatku, maka aku tidak takut mati." Ia mengatakan hal itu kepada anak laki-lakinya sebelum ia meninggal dunia. Pernyataan yang luar biasa dan penuh keyakinan itu menunjukkan dasar iman yang kuat dan teguh. Barbara mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa sehingga ia dapat menghadapi saat-saat kematiannya dengan
keyakinan yang teguh dengan kesiapan yang luar biasa. Aku percaya kepada Yesus dan Dialah juru selamatku, kata Barnabas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dalam pembacaan kita tentang pernyataan Simeon, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Ini bukanlah ungkapan menyerah dengan keadaan, bukan ungkapan kekalahan dan jalan yang buntu. Ini adalah pernyataan kemenangan, pernyataan puas akan pencapaian yang telah ditorehkan, pernyataan siap untuk meninggalkan dunia ini melalui pengandalan akan Tuhan. Apa yang membuat Simeon demikian yakin dan percaya diri untuk menghadap Sang Pencipta, atau istilah di sini, biarkanlah hamba-Mu ini pergi? Yang pertama ialah bahwa ia sungguh percaya akan janji penyelamatan Tuhan. Ayat 25 sampai 27. Sekali lagi, ia sungguh percaya akan janji penyelamatan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang merayakan akan hari kelahiran Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat kita, yang melakukan karya penebusannya demi keselamatan kita. Simeon hidup di saat atau sebelum peristiwa Natal itu terjadi, dan ia masih hidup hingga sesaat dan sesudahnya peristiwa Natal itu terjadi. Apa yang kita ketahui dari perikop pembacaan kita tentang Simeon? Dalam pembacaan kita tadi ayat 25 dikatakan bahwa ia adalah orang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi di sini ia adalah orang yang tahu bagaimana menantikan kedatangan Sang Mesias. Simeon tahu apa yang harus ia cari dalam kehidupannya. Ia tahu apa yang harus menjadi prioritas dari hidupnya. Dan walaupun ia harus menanti dalam waktu yang panjang sampai masa-masa akhir hidupnya, ia tekun melakukannya. Oleh karena ia percaya akan janji Tuhan. Pencarian dan penantian Simeon ternyata tidak sia-sia. Dan semuanya itu ia lakukan karena ia percaya akan janji Tuhan melalui firman-Nya. Memang tidak mudah bagi kebanyakan orang untuk percaya kepada Yesus di zaman itu. Kita mengetahui bersama bagaimana ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki sangat bergumul panjang untuk percaya kepada Yesus, dan mereka sangat sulit untuk menerima Yesus sebagai Mesias dan juru selamat mereka. Sekalipun di depan mata mereka terpapar begitu banyak tanda mujizat, tanda ajaib yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Sekalipun nubuat mengenai Mesias sudah berdengung sejak lama di Israel, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk percaya bahwa Yesuslah Mesias tersebut. Nah, inilah yang luar biasa dari kehidupan Simeon. Bagi dia, janji firman Allah itu adalah iya dan amin. Dan begitu ia melihat Yesus, maka Simeon langsung menggendongnya, menatangnya, dan memuji Allah dalam kehidupannya. Tidak sedikit pun terlintas keraguan di benaknya. Simeon begitu mempercayai nubuatan tersebut. Bahkan Simeon tidak membutuhkan sedikit pun bukti atau tanda ajaib
untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang selama ini dinantikan. Inilah iman, inilah kepercayaan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Kita tidak mempertanyakan, kita tidak meragukan firman Tuhan. Kita sungguh yakin akan janji firman Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Simeon, seorang yang istimewa, yang diberi kesempatan untuk menyambut, untuk menggendong atau menatang anak itu, dan untuk memuliakan Allah sementara ia menatang anak itu. Satu keistimewaan yang diberikan kepada Simeon yang telah lama menantikan kedatangan Sang Mesias. Tentu bagi kita bersama, kita tidak akan lagi menerima, menyambut, dan menatang seorang bayi secara jasmani. Yesus sudah lahir dan bahkan ia hidup, mati, bangkit kembali dan naik ke surga. Dan pekerjaan penebusan sudah selesai dikerjakannya, sehingga itu tidak akan terulang dalam kehidupan kita. Tapi ada satu hal yang kita butuhkan, seperti halnya yang Simeon lakukan adalah mari kita sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu ia berjanji, maka ia pasti menggenapinya. Sekalipun itu melalui proses waktu, ia tidak akan melupakan perjanjiannya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh seperti halnya Simeon, percaya akan janji penyelamatan dari Tuhan. Kedua, apa yang menyebabkan sehingga Simeon dapat dengan gagah perkasa mengatakan biarkanlah hambamu ini pergi? Ialah karena ia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat. Ayat 28 sampai 32. Sekali lagi, ia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat. Akhirnya ia dapat berjumpa dengan Mesias yang selama ini ia nantikan. Mesias yang ia yakini dapat membawa keselamatan dan terang, tidak saja bagi hidupnya, tetapi bagi umat Israel, bahkan bagi segala bangsa. Dalam ayat 28 dikatakan bahwa Simeon menyambut dan menatang bayi Yesus sambil memuji Allah. Satu alasan terbaik dalam pujian adalah tentang keselamatan. Itulah yang melandasi pujian Simeon dalam ayat 30. Dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Keselamatan yang disaksikan atau yang dialami oleh Simeon adalah keselamatan yang datangnya dari pihak Tuhan sendiri. Dan itulah keselamatan yang permanen. Itulah keselamatan sejati dan karenanya terandalkan dan dapat dipercayai. Dan waktu Simeon melihat bayi itu, tidak ada keraguan bagi dia untuk mempercayakan hidupnya bagi keselamatannya kepada Sang Juru Selamat. Sekalipun waktu itu Sang Juru Selamat masih dalam penampilan seorang bayi Yesus. Nah, ada beberapa karakteristik dari keselamatan ilahi ini yang kita lihat dalam pembacaan kita, khususnya di ayat 31 dan 32. Yang pertama, bahwa keselamatan itu bersifat universal. Bukan dalam arti semua orang pada akhirnya akan selamat. Tentu tidak demikian. Tapi keselamatan di sini adalah untuk segala bangsa. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 31 dan dikatakan dalam ayat 32. Bangsa-bangsa lain. Ini menjelaskan jangkauan keselamatan yang tidak dibatasi oleh etnis atau budaya. Lalu karakteristik yang berikut adalah telah disediakan oleh Allah. Ayat 31. Keselamatan yang
dinantikan dan dialami oleh Simeon itu adalah keselamatan yang disediakan oleh Allah. Disediakan di sini berarti dipersiapkan oleh Allah, dan waktu Allah mempersiapkan segala sesuatunya, Ia melakukan persiapan sempurna yang akan terwujud dalam sejarah penyelamatan umat manusia. Dan dalam ayat 32, keselamatan ini berisi terang ilahi. Terang ilahi di sini menunjukkan bahwa Ia membuka jalan, membuka mata kepada kita supaya kita dapat melihat jalan yang sesungguhnya kepada Allah. Kegelapan menunjukkan bahwa kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Kegelapan menggambarkan adanya dosa yang begitu membelenggu kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi terang ilahi yang datang itu tidak saja membuka pengetahuan cakrawala kita, tidak saja menunjukkan jalan kepada kita, tetapi juga membawa pembebasan rohani bagi kita, sehingga kita dibebaskan dari kuasa dan kungkungan atau keterikatan akan dosa. Sang Juru Selamat ini adalah terang ilahi. Dialah terang dunia yang telah memanggil kita untuk masuk ke dalam terangnya. Dan waktu kita ada dalam persekutuan dengan Dia, Ia memanggil dan mengutus kita untuk menjadi terang dunia dimanapun kita berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dalam menyambut Natal ini? Mari kita seperti hanya Simeon, mari kita renungkan ini sejenak. Mari kita berpikir begitu rupa setelah begitu banyak menyaksikan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh meyakini akan janji firman Tuhan. Jangan biarkan hati kita, pikiran kita meragukan akan pertolongannya yang cukup, bahkan memadai, bahkan lebih daripada memadai untuk menolong kita dari setiap persoalan kehidupan kita. Yesus adalah sumber pengharapan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita bagi kehidupan kita. Mari kita terus mempercayai Dia. Dan jika kita mempercayainya hari ini, mari kita tinggal lebih dalam bersama-sama dengan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita terus berjalan semakin jauh bersama Dia dalam kehidupan kita, yang selalu memberi kita kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Dan mari kita terus setia menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Dan sebelum Dia datang menjemput kita, mari kita setia melayaninya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami baru saja belajar firman-Mu, dan kami belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan, yaitu Simeon. Bagaimana ia begitu yakin telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk bertemu sang haliknya dalam dunia keabadian. Ia telah mempercayai firman Tuhan. Bahkan ia mengalami perjumpaan pribadi, yaitu ia menyambut, menerima, bahkan memuji Sang Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami pun mempunyai pengalaman yang sama. Kami diteguhkan, kami kuat, kami yakin akan keselamatan kami, karena kami menyambut, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami sungguh mempercayakan hidup kami kepada-Nya. Berkati kami sekalian ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita bersama pada malam hari ini, yang menjadi bahagian dari rema dalam kehidupan masing-masing kita,
menguatkan kita di dalam hidup mengiring Tuhan. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam doa bersama, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 196, Sejak Ku Tertebus. Sebelum kita masuk dalam doa bersama, seperti biasa di tempat masing-masing yang akan dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga, sebelumnya kami akan menyampaikan pokok-pokok doa tambahan bagi kita bersama. Yang pertama, bahwa kita berdoa terus untuk kehidupan pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan, supaya dari hari ke hari kita semakin teguh kuat dan bertambah-tambah dalam pengenalan kita akan Tuhan, supaya kita semakin setia dalam iman kita dan semakin setia dalam melayani Tuhan. Selanjutnya kita berdoa terus untuk persekutuan kita jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan terus menolong, mengikat kita dengan tali cinta kasih-Nya, untuk kita boleh bersama-sama bergandengan tangan, bersekutu bersama-sama untuk melayani Tuhan dan terus bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Kita doakan seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam berbagai pergumulan-pergumulan, khusus bagi mereka yang sedang bergumul untuk kesehatan mereka. Biarlah kiranya Tuhan menyatakan pemulihan dan kesembuhan yang sempurna atas kehidupan mereka, dan nama Tuhan dimuliakan. Selanjutnya kita juga berdoa, mendoakan jemaat Tuhan dalam rumah tangga, jemaat Tuhan dalam pendidikan, jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan, sehingga apa yang dikerjakan dan diusahakan jemaat Tuhan boleh berhasil karena Tuhan menyertai dan memberkati. Selanjutnya kita berdoa untuk program kerja kita di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kita doakan untuk pekerjaan pembenahan halaman yang terus dikerjakan. Kita doakan tukang yang bekerja, panitia pembangunan, segala yang dibutuhkan kiranya Tuhan atur, Tuhan cukupkan, sehingga pekerjaan ini boleh diselesaikan dengan baik. Itu sebuah tempat yang lebih baik untuk kita boleh tempati bersama-sama untuk bersekutu menyembah Tuhan. Selanjutnya kita berdoa mendoakan semua para pelayan di jemaat kita dalam mengatur pelayanan dengan baik, supaya diurapi oleh Tuhan, sehingga sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan, dan kiranya kehadiran jemaat Tuhan di tengah-tengah daerah di tempat ini sungguh dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Selanjutnya kita mendoakan pelayanan kita di tingkat klasis. Kita doakan untuk perayaan Natal di gereja-gereja lokal, pos-pos pelayanan penginjilan yang masih akan berlangsung di sepanjang bulan ini. Biarlah Tuhan menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk program kerja dan juga badan pengurus majelis klasis dalam mengatur dan menata pelayanan boleh diberkati dan diurapi oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk mengkoordinir pelayanan di lingkup klasis Jawa Sumatera. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita secara sinodal. Kita
kita doakan untuk para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dapat mengatur pelayanan di tingkat sinode, supaya mereka sungguh-sungguh dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan membawa organisasi kita Gereja Kibaik semakin hari semakin maju dan menjangkau lebih banyak orang, dilayani, dikuatkan dalam iman kepada Tuhan, dan terlebih ada jiwa-jiwa baru yang dapat menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka, untuk kita sama-sama menikmati hidup yang kekal. Selanjutnya kita mengucap syukur, berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan pemerintah, presiden, sampai ke pemerintah di tingkat daerah, di pelosok-pelosok tanah air. Biarlah Tuhan memberkati sehingga pemerintah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan bangsa kita boleh dibawa semakin baik dari hari ke hari. Kita doakan untuk tim pemulihan ekonomi dan tim penanganan COVID-19. Biarlah kiranya mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk boleh membawa bangsa kita boleh semakin dipulihkan dari hari ke hari. Dan kita doakan supaya kita semua masyarakat yang ada, Tuhan, untuk sungguh-sungguh dapat tampil menjadi berkat bagi bangsa ini, dan biarlah melalui kita orang boleh menikmati sukacita dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Demikian pokok-pokok doa tambahan yang kami sampaikan dari tempat ini untuk kita doakan bersama di tempat masing-masing. Dan seperti biasa, mari kita hentikan sejenak tayangan ini untuk Bapak Ibu berdoa bersama-sama di tempatnya. Nanti setelah selesai, Bapak Ibu boleh melanjutkan tayangan ini untuk kita dapat menyelesaikan persekutuan doa kita. Disilakan kepada kita untuk berdoa bersama-sama di tempat masing-masing. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 195. Yesus bagiku sedunia yang penuh, dan doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta.
teruslah setia kepada Tuhan. Andalkan Dia dalam seluruh kehidupanmu. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.